Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita ya. Dan kita masuk sekarang pada pembahasan tema 8, pembelajaran 1 dari subtema 1, yaitu tentang air dan manfaatnya serta siklus air. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang bacaan air dan manfaatnya. Air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Ini maksudnya adalah manusia hidup di dunia selain membutuhkan makanan, membutuhkan udara untuk bernapas, membutuhkan makanan untuk bisa bertahan hidup, dan juga membutuhkan air. Air dibutuhkan oleh setiap manusia, karena air juga merupakan bagian dari apa yang ada pada setiap manusia. Karena manusia terdiri dari 3 unsur atau 3 bagian ya, ada air, ada udara, dan ada juga zat makanan. Baik anak-anakku, disebutkan bahwasanya air memiliki beberapa manfaat dan kegunaan. Disebutkan bahwasanya air dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi. Konsumsi itu pemasukan ya, pemasukan bagi manusia, seperti untuk minum. Manusia membutuhkan minum ya dengan menggunakan air, ataupun manusia memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, saya akan sampaikan bahwasanya air itu mempunyai manfaat. Yang pertama adalah air bermanfaat bagi manusia. Apa manfaat air bagi manusia? Tadi bahwasanya air digunakan untuk konsumsi. Contohnya untuk minum, dan juga air digunakan untuk kebutuhan. Manusia. Contohnya untuk mandi. Mandi berguna untuk kebersihan dan kesehatan. Manusia mandi ya, maka tubuhnya atau badannya menjadi bersih dan juga sehat ya, terhindar dari berbagai macam penyakit. Bersih manusia dengan mandi, maka tubuhnya akan bersih. Dan bersih juga merupakan salah satu konsep dari syariat ajaran agama Islam. Disebutkan bahwasanya an-nadhafatu minal iman, bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi dengan kita hidup bersih, menjaga kebersihan tubuh kita dengan mandi menggunakan air, itu merupakan bagian atau komponen dari keimanan. Kemudian yang kedua, air bermanfaat untuk tumbuhan. Jadi selain bermanfaat untuk manusia, air juga bermanfaat untuk tumbuhan. Apa manfaat air untuk tumbuhan? Yang pertama ya, adalah untuk menyiram tanaman. Jadi tanaman, pohon ya, ketika disiram dengan air
maka tanaman itu akan tumbuh, tanaman itu akan berkembang biak. Karena air bisa membantu proses pertumbuhan suatu tumbuhan. Jadi pohon yang disiram air, maka pohon itu akan tumbuh dan berkembang biak. Tetapi kalau pohon itu tidak disiram dengan air, maka pohon itu akan layu, akan kering, dan akhirnya akan mati pohon tersebut. Kemudian yang ketiga, air bermanfaat untuk hewan. Apa manfaat air untuk hewan? Adalah air juga dibutuhkan oleh hewan untuk diminum. Ya. Jadi hewan juga dia meminum air. Untuk kebutuhan hidupnya. Kalau hewan tidak mengkonsumsi air, tidak meminum air, tidak membutuhkan air, maka hewan tersebut akan mati ya, atau meninggal karena dia tidak bisa mendapatkan air untuk bertahan dari kehidupannya. Baik, anak-anakku, itulah ya beberapa manfaat dan kegunaan air bagi kehidupan. Kita coba nulis contohnya. Ya, kemudian kita masuk kepada materi yang selanjutnya, ya, yaitu adalah di dalam penggunaan air. Ketika kita menggunakan air untuk kehidupan, maka kita harus berhemat, harus menggunakan air secukupnya, harus menggunakan air sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan sampai ketika kita menggunakan air, kita menggunakan secara berlebihan, kita menggunakan air tidak pada tempatnya, ya. Padahal kita butuhnya sedikit, tapi kita malah menghambur-hamburkan air yang ada. Itu adalah perbuatan yang kurang baik. Ya. Oleh karena itu, di sini ada beberapa tips atau ada beberapa cara bagi kita untuk menghemat penggunaan air. Yang pertama adalah beberapa tips atau cara kita di dalam menghemat penggunaan air. Yang pertama adalah dengan mematikan keran air. Ya. Jadi kalau kita menggunakan keran air untuk cuci tangan atau untuk berwudu atau untuk mencuci mulut kita setelah kita makan, maka kita menggunakan air secukupnya. Dan setelah kita menggunakan air, maka jangan lupa keran air itu kita matikan. Keran air tersebut kita tutup kembali. Contohnya kita buka keran air, kita cuci tangan kita, ya. Setelah bersih, setelah cukup kita menggunakan air untuk mencuci tangan kita, maka keran air tersebut kita tutup kembali, kita matikan kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita mandi, maka kita juga menggunakan air dengan secukupnya. Ya, jangan mentang-mentang airnya banyak, kita mandi sekehendak kita. Itu namanya menghambur-hamburkan air. Tapi gunakan air secukupnya. Ketika kita merasa badan kita sudah bersih, ketika kita mandi, kita menggunakan sabun untuk membersihkan badan kita dan sudah bersih, ya, kita bilas kembali dengan air dan sudah bersih, maka itu sudah cukup di dalam penggunaan air. Itu adalah beberapa contoh, ya, dari cara atau tips
ketika kita menghemat di dalam penggunaan air. Baik, anak-anakku, selanjutnya adalah tentang siklus air, ya, perputaran air. Disebutkan bahwasanya siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan di atas langit. Jadi air juga bersiklus, air juga berputar, ya, dari bumi naik ke atas menuju langit, kemudian kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan. Jadi air yang ada di laut, ya, kemudian air itu menguap, ya, melalui udara. Air tersebut menguap naik ke atas langit. Kemudian setelah air ini berada di atas langit atau di atmosfer, ya, dia ada proses selanjutnya, yaitu proses pengendapan. Jadi air atau uap air yang sudah di atas langit tersebut di lapisan atmosfer, dia mengendap, ya, berdiam diri di sana, ya, uap air tersebut, kemudian turun kembali ke bumi melalui proses pengembunan, atau kita sering sama-sama kita lihat adalah dengan turunnya hujan. Jadi pada dasarnya perputaran air itu, ya, dari laut, ya, atau dari sungai, dia mengalami proses penguapan menjadi uap air naik ke atas, ya, ke langit, ke atmosfer, ya, dia mengendap, ya, di dalam atmosfer tersebut, kemudian turun kembali ke bumi, ya, melalui hujan. Ya, hujan yang turun dari langit kembali ke bumi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang cerita. Di dalam sebuah cerita kita sering mendengar adanya cerita, ya. Kita sering baca cerita. Sebuah cerita itu memiliki beberapa unsur. Unsur dari cerita itu yang pertama adalah adanya tokoh, atau disebut juga pemeran cerita. Jadi tokoh atau disebut juga pemeran cerita. Jadi misalkan bercerita tentang anak yang soleh, maka harus ada tokohnya. Siapakah anak yang soleh itu? Atau disebut juga pemeran, ya, pemeran sebagai anak soleh. Anak yang soleh memiliki ciri-ciri, ya, dia rajin belajar, rajin ibadah, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama teman. Nah, ini pemeran dari anak soleh tersebut yang memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai anak yang soleh. Maka itu disebut tokoh atau pemeran cerita. Yang kedua adalah latar. Latar itu artinya adalah tempat kejadian. Misalkan kita bercerita tentang anak soleh, maka tempat kejadiannya itu bisa di rumah. Bagaimana seorang anak yang soleh, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian anak yang soleh, dia rajin ibadah, maka tempatnya adalah di masjid latarnya. Dia sedang sholat, sedang berzikir, sedang membaca Al-Quran. Nah, itu adalah latar atau tempat kejadian. Atau misalkan ceritanya cerita binatang, maka latarnya atau tempatnya adalah di hutan, ya, atau di sawah, atau di tempat yang padang yang luas. Di situ atau tempat kehidupan binatang. Yang ketiga adalah alur.
Alur itu adalah jalan cerita. Jalan cerita dari mulai awal sampai akhir itu rangkaiannya. Misalkan cerita anak soleh, ya. Ahmad adalah anak yang soleh. Setiap pagi dia bangun pagi, kemudian sholat subuh, membaca Al-Quran, bersiap-siap untuk sekolah. Di sekolah dia rajin belajar. Terus urutan-urutannya, nah itu namanya alur atau jalan cerita sampai selesai. Ya, sampai misalkan malam hari setelah membantu orang tua, maka Ahmad tidur beristirahat. Nah, itu adalah alur jalan cerita atau urutan dari awal sampai akhir dari sebuah cerita. Tema yang keempat. Tema yaitu bisa berarti judul. Judul atau inti cerita. Jadi tema atau judul dari cerita itu adalah anak yang soleh judulnya. Atau temanya bercerita ini bercerita tentang anak yang soleh. Atau misalkan kalau ceritanya binatang, kancil binatang yang cerdik. Atau misalkan cerita yang lainnya. Itu adalah tema atau judul. Dan yang kelima adalah amanat atau pesan. Amanat atau pesan adalah cerita yang disampaikan atau cerita yang dikisahkan itu memiliki pesan atau amanat. Ya, jadi misalkan anak soleh, maka amanat atau pesannya adalah agar supaya pembaca, orang yang membaca cerita tersebut, maka dia berusaha untuk bagaimana menjadi anak yang soleh. Jadi cerita tersebut menggambarkan anak-anak yang soleh itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Nah, ini memberikan pesan kepada yang membaca agar supaya dia mengetahui, para pembaca mengetahui anak soleh itu anak yang memiliki ciri-ciri rajin sholat, rajin ibadah, rajin belajar. Amanat atau pesan yang disampaikan di dalam cerita. Kalau ceritanya binatang, yang kancil, binatang yang cerdik, berarti pesannya adalah bahwasanya kancil memiliki kecerdikan, memiliki pikiran yang lebih baik daripada binatang-binatang yang lainnya. Dia mampu berpikir ketika ada masalah, dia mampu menyelesaikan suatu masalah. Baik, anak-anakku sekalian, itu pembelajaran kita, pembahasan tentang tema subtema 1 bercerita tentang manfaat air untuk kehidupan dan juga unsur-unsur cerita, unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Demikian dari Ustaz, semoga yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.